Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin semua. Saya ucapkan terima kasih. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu kegiatan seminar nasional melanjuti kegiatan setelah pengukuhan pengurus ISMAPI Provinsi Lampung pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita sudah dihadiri oleh dua narasumber hebat kita hari ini. Yang pertama itu ada Ketua Umum ISMAPI Pusat, Bapak Profesor Dr. Ibrahim Bafadal MPD, dan juga narasumber dan guru besar Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Bujang Rahman MPD. Sebelum kita memasuki acara seminar yang akan disampaikan oleh dua profesor hebat kita hari ini, izinkan saya Siti Rahmasari untuk memandu kegiatan seminar ini dan akan membacakan CV pertama kali untuk Bapak Prof ya. Untuk Bapak Profesor Dr. Ibrahim Bafadal lahir di Sumeneb pada tanggal 28 Desember 1964. Rumahnya di Malang ya Pak ya? Iya. Untuk pendidikan, jenjang pendidikan S1-nya S1 jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Malang. Untuk yang kedua program studi manajemen pendidikan untuk magister di Universitas Negeri Malang juga, kemudian S3 di Pasca Sarjana Universitas Malang. Untuk pelatihan dan kepemimpinan itu ada pengalaman Bapak di Melbourne University Australia pada tahun 2006, kemudian di National Institute of Education NTU Singapore itu pada tahun 2007, kemudian ketiga ada pengalaman juga di Institut Aminuddin Baki Malaysia pada tahun 2007, kemudian disusul ada di Guangxi Normal University China pada tahun 2008. Jabatan sekarang itu ada guru besar Universitas Negeri Malang, kemudian menjabat sebagai wakil rektor 1 bidang pendidikan kemahasiswaan dan alumni UM. Yang ketiga Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang World Class Islamic Education Center. Kemudian yang keempat Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Unisma, owner ETMKSID. What is that? Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan Indonesia, Ketua Umum kita. Kemudian yang terakhir Ketua Dewan Pakar Asosiasi Program Studi Manajemen Pendidikan Indonesia. Beliau juga berprofesi sebagai konsultan pengembangan sekolah unggul dan rujukan, kemudian juga sebagai presenter di berbagai seminar nasional, regional, internasional dalam bidang manajemen pendidikan, kepemimpinan pendidikan, kepala sekolah, dan pengembangan sekolah unggul dan rujukan. Untuk mempersingkat waktu kita ya Bapak ya, kita langsung saja masuk ke pemaparan singkat dari Bapak terkait dengan kebijakan pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni. Nanti akan dilanjutkan oleh Prof. Bujang. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan ada di Prof. Sowia sudah ada 10 halaman slide ya. Itu refleksi saya menjadi WR1 2 tahun terakhir ini. Ya. Sehingga nanti kalau dibutuhkan materinya ya nanti minta ke Prof. Sowia. Memang ini karena talk show ya duduk begini-begini ya, santai-santai saja ya. Ada satu hal yang saya jadikan refleksi menarik waktu saya menjadi WR1 ya, akan jadi apa waktu mulai jadi WR1. Tapi refleksi ini saya berangkat dari bakat saya, minat saya
mengembangkan sekolah-sekolah unggul dan rujukan. Ya, TK sampai sampai sekolah menengah. Ya, jujur saya ini sebenarnya Pak Prof Bujang, saya ini gak begitu tertarik ngurusin pendidikan tinggi. Iya, gak tertarik. Saya dosen ngajar, tetapi saya lebih banyak di luar jam ngajar saya itu lebih banyak di sekolah-sekolah. Dan saya punya lab school pribadi. Iya, namanya Sekolah Islam Sabilillah Malang. TK-nya biasa, SD-nya full day, SMP-nya full day, dan akhirnya dipakai oleh Pak Muhajir Effendi untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Tapi tidak bagus juknisnya oleh Kemdikbud sehingga gak terawat kebijakan itu. Full day tapi tambah gak belajar anak-anak itu sebenarnya. Nah, lalu saya mengembangkan sekolah-sekolah di Indonesia. Ya, sekolah-sekolah angkasa seluruhnya itu di bawah bimbingan saya. Ya, melalui kebijakan Bapak waktu itu masih Kasau beliau itu, yaitu Pak Hadi Cahyanto, ya, Purnawirawan, Panglima Purnawirawan itu sekarang menjadi Menko Polhukam beliau itu. Seluruh sekolah angkasa itu di wilayah Dan Lanut itu kami bina. Ada yang tidur sudah lama sekolah angkasa itu, ada yang cepat bangun, sampai sini ada yang belum bangun-bangun. Ya, kualitasnya seperti itu ya. Lalu mengembangkan sekolah-sekolah Islam yang memang diminta untuk membina dari Batam, kemudian Banjarbaru, ya Palembang. Terus saya merenung ya, apa ya sekolah-sekolah yang saya kembangkan itu kok ada yang maju, ada yang enggak maju gitu ya. Sampailah pada satu refleksi bahwa sekolah-sekolah yang sangat perhatian kepada siswa itulah yang maju. Sekolah-sekolah yang perhatian kepada siswanya itulah yang maju sebenarnya. Ya, cepat banyak peminatnya. Karena banyak peminatnya akhirnya SPP dinaikkan terus tahun ke tahun sampai bisa bangun lagi akhirnya. Karena siswa yang diperhatikan, yang dulunya gedung-gedungnya tidak begitu mewah, tidak begitu bagus, sederhana gedung-gedungnya, alatnya sederhana, tapi karena perhatian guru-gurunya kepada siswa, banyaklah peminat ke sekolah itu. Karena banyak peminatnya, si sekolah mulai bikin jual mahal, dikit-dikit uang gedung dinaikkan, sehingga akhirnya income generatingnya makin banyak, gedungnya jadi bagus. Awal dari memperhatikan siswa. Nah, terus akhirnya saya oleh UM ditunjuk untuk jadi ketua transisi, bukan transisi masih, ketua atau tim proposal PTNBH. Dari BLU ke PTNBH UM itu. Saya ketuanya, dan begitu kami ngerancang pertor macam-macam, bukan pertor, PP Jokowi, Pak Jokowi itu karena statutanya PTNBH itu per kampus itu oleh presiden langsung, bentuknya PP itu, saya menggabungkan Pak Bujang antara pendidikan, kemahasiswaan dan alumni. Dulunya enggak kan? Dulu kan WR1 kan bidang akademik saja, pendidikan saja. WR3-nya ngurusin kemahasiswaan dan alumni. Tapi pada waktu saya ngerancang statuta untuk diteken oleh Pak Jokowi, jadi PP-nya UM, jadi PTNBH, terus kami ngerancang statuta, kami gabung. Iya, makanya menjadi WR1 saya itu jabatannya 70% kegiatan kampus itu. Karena apa? Pendidikan, kemahasiswaan,
dan alumni. Karena pendidikan itu untuk mahasiswa. Alumni itu awalnya mahasiswa, alumni itu. Jadikan satu. Iya, jadikan satu sehingga menjadilah wakil rektor bidang 1 pendidikan, kemahasiswaan dan alumni. Dan refleksi dari saya mengembangkan sekolah-sekolah itu, saya perhatikan mahasiswanya. Iya, mahasiswa itu nomor 1 bagi saya itu, bagi selaku WR1. Dan mahasiswa itu anak. Jadi kalau ada mahasiswa itu ada di medsos ngecam rektornya, kami tidak membalas mengecam, enggak. Itu namanya orang tua tengkar sama anak. Iya, iya kami panggil saja, kami panggil. Nah, sehingga kami sambungkan antara pendidikan, kemahasiswaan dan alumni. Dan ini nyambung memang, ya memang nyambung. Dan untuk pendidikan kami fokusnya adalah pada ya hard skill dan soft skill. Hard skillnya itu melalui mata kuliah di prodi yang kami garap betul. Ya, kami garap betul kurikulumnya, kami garap betul modul-modulnya, kami garap betul RPS dosen-dosen. Ya kami tagih, bahkan sampai kami remonkan. Ya terlambat nyetor RPS di Sipejar, ya remonnya kami copot. Ya nilainya terlambat, ya saya kasih A mahasiswa. Jadi dosen terlambat nilai, store nilai ke siakat itu begitu nanti terakhir pukul 23.59 gak masuk, jam 12 tet nanti malam itu mahasiswa dapat A langsung. Ya kami perhatikan mahasiswa. Iya, mahasiswa menjadi perhatian betul. Iya. Nah, jadi hard skill itu yang sangat kami kuatkan, plus soft skillnya. Iya, plus soft skillnya. Soft skill itu digaraplah oleh kemahasiswaan. Ya, kalau pendidikannya oleh Direktorat Pendidikan, kalau itu oleh Direktorat Kemahasiswaan. Soft skill ini penting sekalian. Kami punya program yang kami kembangkan itu adalah pertama adalah untuk yang arahnya non pendidikan, ini kemahasiswaannya itu adalah kesejahteraan, yang kedua prestasi, yang ketiga karirnya nanti. Ya. Nah, untuk sejahtera itu kami mencoba memandang 3 hal. Sejahtera, sehat fisik dan mental. Hati-hati sekarang ini banyak mahasiswa sudah mulai bunuh diri loh ya. Sekarang ini banyak loh. Cuma gak diekspos di koran gitu ya. Ya, saya pernah rapat Forpimawa. Enak kalau WR1 sekarang Pak, UM Pak. Rapat forum kemahasiswaan WR2, 3 saya juga diundang. Rapat WR1 saya juga diundang karena mencakup pendidikan dan kemahasiswaan. Suatu saat rapat di Unpad, forum komunikasi pimpin kemahasiswaan itu saya rapat ikut juga. Ada psikolog presentasi Pak. Data mahasiswa yang sudah ada yang bunuh diri, ada yang sukanya membuat barcode di tangannya, digores, bunuh diri gak jadi karena ketangkep, anak ibu kosnya selamat, gak meninggal, 2 bulan lagi, coba lagi, sampai ada istilah barcode di sini itu. Iya, ini makanya begitu ngomong soal kemahasiswaan itu adalah sejahtera fisik maupun mental. Sehingga poliklinik itu di kampus kami fungsikan tidak hanya soal fisik tapi soal mental. Ya. Nah, yang kedua adalah prestasi. Prestasi itu yang kita garap untuk mahasiswa adalah kami kelompokkan 5 tahun 6 ya. Pertama penalaran,
Yang kedua adalah teknologi. Ada anak-anak yang sukanya ngerakit jembatan. Ini talenta ini. Iya. Iya. Ada yang merakit robotika, itu teknologi. Iya. Ya, robot terbang. Itu teknologi, ya. Ada juga kontes atau kompetisi kekuatan gedung. Ada itu sekarang ini, ya. Itu bidang teknologi. Yang ketiga kepemimpinan, BEM, DPM. Ini kepemimpinan ini, ya. Paskibraka gitu ya. Nah, ini adalah Menwa. Ini ada kepemimpinan. Terus yang keempat adalah di bidang kesenian, yang kelima olahraga, yang keenam di bidang kerohanian. Ini adalah melayani mahasiswa agar semua talenta mahasiswa itu kita garap sampai menuju puncaknya berprestasi. Makanya alhamdulillah, tidak sombong tapi cuma tahadzuts bin nikmah. Ya, kemarin lusa kampus kami itu dan sudah 3 tahun sudah juara 1 kontes mobil hemat energi. Dan mohon maaf, mengalahkan UGM, mengalahkan UI. Satu kategori juara 1, satu kategori juara 3. Dan ini sudah tahun kedua. Iya. Jadi kami kembangkan talenta mahasiswa untuk sampai menuju prestasi. Dan kemarin lusa di Bali penutupan itu kami juara 1 kompetisi jembatan dengan kekuatan, saya nggak tahu ilmunya gimana anak-anak mahasiswa itu ya. Kemudian insya Allah hari ini kami lagi ngirimkan 103 mahasiswa, 23 tim, per timnya 5 berarti 105, 13 di Unair merebut Pimnas. Dan tahun lalu Pimnas kami itu mohon maaf juara 4. Sesama IKIP, mantan IKIP kami nomor 1. Tapi kami saat ini gak ngomong lagi juara 1 sesama LPTK. Gak mau lagi saya. Juara 1 seluruh universitas. Ojo lagi bertanding sesama mantan IKIP. Iya, mahasiswa kami itu. Mahasiswa kami sangat pegang itu saat ini. Kami pegang mahasiswa. Karena memang pendidikan itu untuk siswa, untuk mahasiswa. Bukan untuk yang lain. Cuma karena ini pendidikan tinggi, ada tridharma kedua dan ketiga, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi core bisnisnya namanya lembaga pendidikan adalah pendidikan untuk siapa? Untuk mahasiswa. Ya, doakan mudah-mudahan besok malam Sabtu itu pengumuman itu, kalau diumumkan itu Masya Allah sekalian. Ini pengalaman, ini curhat bukan curhat ya, ini menyemangati Unila lah ya, atau kampus-kampus ITERA. Tadi ada yang dari UIN Darussalam ya, dari STAI Darussalam, dari UIN Raden Intan. Lo mosok MTQ-MN-nya kalah ke UM, juara umum 4 kali, gak muncul dari UIN. Kan kosok-kosok ngisi-ngisi nih ya. Iya, ngisi-ngisi nih. Kotahfidnya, Kosarhilnya, semuanya dari UM. Iya, walaupun ini universitas umum, bukan universitas Islam. Iya, tapi kami menjuarai. Karena itu mahasiswa menjadi amat perhatian Pak Ibrahim. Berangkat dari pengalaman saya puluhan tahun mengembangkan SD, TK, SMA, SMP. Itu kalau siswanya diperhatikan, biasanya uang datang. Mohon maaf, uang datang. Jadi ojo mikir gedung dulu, ojo mikir gedung, ojo mikir peralatan. Yang penting guru ngajarnya bagus di mata siswa,
Dia cerita sore harinya, "Pak, mah, wah aku tadi dikasih hadiah Pak, karena bisa membaca sekian kalimat mah." Wah itu kepada orang tua. Sesama orang tua, ibu-ibu ikut PKK, ngomong sesama anggota PKK. Besoknya ke kantor, ngomong di kantornya. Ini menjadi promosi berjalan. Nah, mulailah banyaklah orang-orang yang datang ke sekolah-sekolah yang kami kembangkan seluruh Indonesia ini. Nah, mulailah karena makin banyak peminatnya. SPP yang tahun lalu cuma 300, sekarang 500. Uang gedungnya yang dulu tahun lalu 4 juta, sekarang 5 juta. Karena peminatnya semakin. Lah kalau kurang peminatnya, mau naikkan harga, ya gak ada yang daftar. Kami undang sekalian di sini, kalau mau datang ke sekolah kami, Sekolah Islam Sabilillah Malang, sekolah pemimpin peradaban dunia, semi militer, tapi gak militer, tapi ada pembaritannya, ya ada karakternya, ada LKMM-nya untuk kepemimpinan, dibawa ke luar negeri. Ya, silakan datang. Dan ini banyak loh, mohon maaf, gak tahu Lampung ya. Dari Sumatera PGSD datang ke Sabilillah. Mahasiswa PGSD dari UNP datang ke Sabilillah. Dua bus kalau hari Sabtu itu. Tapi yang kami sampaikan di sini bukan soal studi bandingnya, betapa pentingnya perhatian kepada mahasiswa atau siswa. Dan itu pada pendidikan hard skillnya dan pendidikan pada soft skillnya. Soft skillnya apa? Pada unit-unit kegiatan mahasiswa. Ada UKM Menwa, ada UKM KSR, ada UM Sanggar Pramuka, ada UKM e-sport saat ini. Ya, ini kami perhatikan. Sehingga saya minta ke Pak Rektor punya enggak Pak uang Pak? Waktu saya dilantik, baru dilantik saya ini. Baru dilantik jadi WR1. Pak, punya enggak uang Pak? Untuk apa Berhem? Saya minta uang. Berapa? 2M. Untuk apa? Bangun gedung. Untuk UKM mahasiswa. Bangun. Sekarang berkumpul semua di UKM itu. Anak-anak itu. Ada ruang-ruang untuk sanggar ini. Semuanya menjadi perhatian. Karena harapannya kalau mahasiswa bagus, insya Allah nanti peminatnya akan makin banyak. Kalau banyak, income generating makin banyak. Terakhir dari saya, nanti kan dialog. Jangan lupa, kita jangan kalah kepada Toyota, kepada Toyota, kepada Suzuki. Coba lihat, kalau kita beli mobil. Misalnya beli mobil Jazz, ya begitu 3 bulan ada WA, Pak Ibrahim mohon izin mengingatkan waktunya mobil Bapak diservis. Ini saat-saat gratis. Diingatkan loh. Itu maknanya apa? Ada program after sale, karir, ya. After sale, ya. Jadi ada program setelah diwisuda, setelah lulus, ada perhatian kepada alumninya. Mohon maaf, kita ini kan sering melupakan alumni. Teman-teman saya ini nasibnya kurang bagus soal produk, soal pendidikan. Saya ini produk lokal Pak. Sama ya, alumni UM, S1-nya, S2 UM, S3 UM. Lokal banget, tapi nasibnya api. Ya nasibnya bagus lah ya. Ya kayak iso bahasa Inggris, tapi bisa pelatihan kemana-mana tadi disebutkan. Kayak iso bahasa Inggris, tetapi bisa seluruh benua kami hinggapi. Ya kayak iso teknologi, tapi alhamdulillah bisa nyimpan macam-macam di Google Drive segala macam. Nah. Teman-teman yang luar negeri, alumninya seringkali dapat sapaan Pak.
dapat sapaan. Loh, bayangkan alumni Cina Guangxi nomor 5 itu dapat ucapan selamat lebaran loh kepada dosen UM yang alumni Guangxi. Apa kita pernah begitu? Lulus ya lulus, ya udah terserah wis. Mau jadi apa kamu? Ya jadi pejabat ya syukur, jadi tukang rombeng ya itu nasibmu sendiri. Gak pernah kita pikir. Padahal kita kan pernah harus memperhatikan karir alumni. Nah, saya gak ngambil pusing. Sekarang saya minta kepada Pak Rektor tugaskan WR4. Pakai aplikasi yang gampang. Begitu ada mahasiswa baru langsung otomatis begitu registrasi bayar uang langsung keluar surat dari rektor. Ini aplikasi nih, saya minta itu kepada yang terhormat Bapak Ibrahim Bafadal, wali mahasiswa dari Ananda Siraj Maskura Rizki. Iya, prodi arsitektur di UM. Gitu. Terima kasih Bapak sudah mempercayakan putranya untuk masuk ke UM. Langsung otomatis sekarang ini. Registrasi bayar uang datang langsung. Hebat ya. Langsung disapa oleh Pak Rektor. Oke. Minta lagi saya ke Pak Rektor. Pak Rektor tugaskan WR4 kerjasama itu. Ibrahim, begitu sudah datang KHS ya. KS semester pertama langsung muncul surat ke orang tua. Selamat putra Bapak sudah selesai menempuh studi semester pertama di UM. IP sekian mata kuliah. Cat. Sekarang lagi di produk aplikasi baru dari UM itu after sale. Nah, after sale tracer study kamu kerja di mana, berapa uang kamu saat ini. Nah ini ada lagi ada job fair dari PT Astra. Apa kamu gak mau ikut job fair? Siapa tahu kamu tertarik untuk pindah yang lebih menyenangkan masa depannya. Kami punya lagi mengembangkan aplikasi seperti itu. Sehingga akhirnya pendidikannya tergarap untuk hard skill, ya, mahasiswanya adalah soft skill, kesejahteraan fisik dan mental, ya, beasiswanya digarap. Lalu juga begitu lulus kami pantau terus karirnya, bahkan kami tawari kalau ada ini Nippon Paint datang ke UM. Mau seleksi karyawan baru, dibutuhkan katakanlah sekian puluh orang, kami kirimkan alumni kami itu, siapa tahu masih tertarik untuk ikut seleksi, ya monggo. Siapa tahu saiki aku dadi karyawan tapi kok cuma bagian-bagian bawah ya, gaji kok kurang ya. Lah ini kok dari UM kok ada tawaran, ada job hiring ini, ada coba deh saya mau daftar, siapa tahu memperbaiki nasib. Sehingga kami toto terus pendidikan, kemahasiswaan dan alumni. Ini satu rangkaian yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Ojo sampai skala kepada produser Fortuner setiap 3 bulan dikirimin berita, waktunya di servis gratis, tapi ada yang bayar juga, mahal juga, seperti itu. Nah, ini yang tapi ini semua saya berangkat dari kami mengembangkan sekolah. Sekali lagi, saya itu sebenarnya lebih perhatian untuk jadi orang-orang Dikdasmen. Sebelumnya ini sudah selesai sudah Pak, sudah capek Pak ya, sudah capek ya. Jadi alhamdulillah Pak Prof, saya sebelum jadi WR4 itu menjadi pejabat eselon 2 di kementerian, direktur pembinaan SD Dikdasmen. Ya, ini puncak karir saya sebagai pejabat struktural di mana di Jakarta itu.
Karena saya mengatakan saya ini profesor Dikdasmin kok, bukan profesor manajemen pendidikan tinggi. Puncaknya sebagai pejabat eselon 2 bilang, ngurusin SD 148.000 seluruh Indonesia. Selama 6 tahun kami ngurusin. Tapi saya khawatir langkah sebagai dosen mundur, saya minta pulang ke Pak Anies untuk kembali ke memang saya bakatnya, minatnya itu Dikdasmen, manajemen Dikdasmen. Cuma konco-konco teman-teman tuh, ini Pak Ibrahim sudah balik, ayolah dia repotin sajalah untuk jadi WR4 biar tahu jungkir baliknya jadi WR di UM. Ya sudah, kami terima jadi WR4 tahfidz, sekarang menjadi WR. Tapi sekali lagi saya banyak ditempa pemahaman itu dari manajemen pendidikan dasar dan menengah. Kami refleksikan ke waktu saya memimpin jadi WR4 maupun WR1. Itu saja dulu, sementara nanti kita dialog tentang pendidikan, kemahasiswaan dan alumni. Kalau bapak-bapak ibu bukan dosen, ya pendidikan, kesiswaan dan alumni. Pendidikan, kesiswaan dan alumni. Pendidikan, kesiswaan dan alumni. Terima kasih banyak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Prof. Cerita menariknya dapat saya tarik kesimpulan ya Pak Prof ya. Ada tiga kata yang penting di sana ya. Ada pendidikan, siswa atau mahasiswa, kemudian alumni. Dan juga iya. Jadi Bapak Ibu ketika melaksanakan khususnya ya di Tridharma Pendidikan, karena beliau memang pengalaman di bidang pendidikan, kemudian mahasiswa dan alumni, ada dua hal yang menjadi fokusnya, yaitu ada kesejahteraan baik itu fisik dan mental, dan kemudian juga prestasinya, dan itu salah satu bentuknya adalah tracer study. Sebelum kita membuka tanya jawab ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Prof. Bujang. Nah, sebelum itu izinkan saya membacakan CV Prof. Bujang terlebih dahulu. Untuk mahasiswanya mungkin sudah kenal ya, tapi ini perlu diketahui juga untuk para peserta seminar pada hari ini. Prof. Bujang lahir di Prandipo, di mana itu Pak? Oh, Sumatera Selatan. Di Prandipo 15 Maret 1960, beralamat di Labuhan Ratu Raya. Kemudian memiliki 4 anak ya Pak ya. Dan untuk pengalaman pendidikan ini ada di strata 3-nya berasal dari UPI pada tahun 2010, kemudian strata 2-nya dari UI 1993 dengan konsentrasi kajian ketahanan nasional untuk S2. Untuk S3-nya ini administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan untuk strata 1. Dari Unila itu fokus di administrasi pendidikan. Untuk riwayat pekerjaan jabatan pada tahun 2016 hingga 2020, Pak Prof. Bujang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2019 sebagai tim penilai angka kredit jabatan akademik dosen lektor kepala dan profesor di Kemenristek Dikti. Pada tahun 2010 hingga saat ini juga 2010 hingga 2015 2 kali menjabat sebagai dekan FKIP ya Pak ya. Kemudian pada tahun 2006 hingga 2010 sebagai pembantu dekan 1 FKIP Universitas Lampung. Pada tahun 2000 hingga 2003 anggota Senat Universitas Lampung, banyak ya Bapak Ibu. Pada tahun 1998 hingga 2002 Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP. Pada tahun 1995 Sekretaris Pusat Studi Kependudukan Universitas Lampung. Dan hingga saat ini sebagai guru besar dan juga sebagai dosen aktif di FKIP Universitas Lampung. Kalau dibacain satu-satu banyak Bapak Ibu.
Ini udah berapa halaman ya? Baik, kita masuki saja paparan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Bujang. Untuk waktu dan tempat disilakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Rahmi ya. Ini dosen baru, Bro. Baru diangkat PNS dari Jambi. Dari Jambi diangkat di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau boleh kompromi, saya lebih nikmat mendengar cerita Prof. Ibrahim tadi daripada saya bicara sebetulnya. Saya terpanah gitu ya. Maka ketika Bu Osoya WA saya minta jadi narasumber, saya lihat di atasnya Prof. Ibrahim Bapadal, oke, saya bilang langsung oke. Tujuan saya apa? Bukan mau ngomong, mau dekat duduk sama beliau. Pasti kalau duduknya dekat kan ceritanya kan lebih mudah ditangkap gitu kan. Itu aja sebetulnya itu. Memang UM ini kita dengar ya, di sana banyak tokoh-tokoh pendidikan yang mewarnai perjalanan pendidikan di Indonesia. Ada Profesor almarhum sekarang Pak ya, siapa? Yang paling senior itu? Raka Joni. Dari Raka Joni, siapa nggak kenal beliau kan? Banyak buku-buku beliau itu. Banyak yang lain-lain lagi. Dan saya selama jadi WR1 itu nggak pernah satu kursi sama Prof. Ibrahim ini karena beliau WR4, saya WR1. Tapi peran beliau ini WR4 sangat menentukan waktu itu. Karena berapa kali WR1 harus pergi kemana saja itu yang ngatur WR4 itu. Kalau WR4 nggak masukkan di anggaran nggak ada itu anggaran. Nah itu. Jadi berbahagia sekali kita pagi hari ini bisa mendapat sharing dari Prof. Ibrahim Bapadal. Dan memang Esmapi ini adalah jembatan antara perguruan tinggi dengan alumni sebenarnya. Dia menjembatani juga. Karena hampir semua anggota Esmapi itu ya alumni. Walaupun alumninya alumni perguruan tinggi yang ada di Lampung atau mungkin alumni yang lain, tapi hampir semua alumni. Gitu kan. Saya senang mendengar cerita Prof. Ibrahim ini, dan saya teringat angan-angan saya lebih kurang 3-4 tahun yang lalu, Prof. Jadi itu ada PowerPoint ya, itu menyesuaikan aja lah itu. Supaya nyambung gitu ya, menyesuaikan aja itu, dibaca-baca aja nanti kalau ada PowerPoint. Saya ingin memperkuat pengalaman Prof. Ibrahim dengan pengalaman saya kira-kira gitu. Cuman levelnya beda. Kalau Prof. Ibrahim ini kan mengelola universitas. Saya lamanya itu hanya mengelola fakultas. Tapi fakultas ini setara itu dengan universitas negeri yang mantan eksis itu. Jadi kalau rapat-rapat rektor, saya jadi rektor tuh Pak. Jadi ceritanya begini, waktu rektornya Pak Sugeng, sekali diundang datang deh. Masih baru kan, saya udah dekan waktu itu. 2 kali diundang datang, 3 kali diundang dipanggil saya. Kamu aja yang hadir. Kenapa? Jangan akan mau ngomong istilahnya saya nggak ngerti dalam pendidikan itu. Nah sejak itu kalau ada rapat-rapat rektor LPTK, selalu dekan FKIP yang mewakili. Jadi saya kenal semua itu dengan Pak Mukhlas Amani segala macam ya dari Surabaya itu kan. Nah ujung-ujungnya saya jadi ketua forum komunikasi FKIP Indonesia. Kebetulan ketua LPTKI-nya Profesor UPI Pak yang baru meninggal. Saya mulai pelupa sekarang ini. Yang baru meninggal Rektor UPI yang baru meninggal ini. Nah itu dia. Jadi akrab lah. Bukan, sebelum yang digantikan Pak Prokon almarhum. Baru almarhum juga bekas duta besar di mana itu kan. Pak Narto. Pak Naryo. Jadi kebetulan saya alumni UPI gitu. Jadi akrab lah waktu itu antara ILPTKI dengan forum FKIP itu gitu kan. Nah, sama Prof.
saya ketika jadi dekan dulu sadar betul kalau primary customer kita itu adalah mahasiswa. Nggak bisa dipungkiri itu. Maka saya pernah sampaikan dulu kepada WD2, masih wakil dekan 2 waktu WD2, tolong jangan ada seperak pun uang ini dianggarkan kalau nggak ada kaitannya dengan kepentingan akademik dan kemahasiswaan. Jadi mau bangun apa silakan, tapi saya akan tanya dulu, ini kegunaannya untuk akademik apa, kegunaan untuk kemahasiswaan apa. Saya mulai menyadari lemahnya pembinaan kemahasiswaan itu ketika saya masuk jadi pembantu dekan 1, Prof. Jadi saya sering kontrol mahasiswa PPL di sekolah-sekolah. Sekali tempo mahasiswa kita ini kan disuruh jadi pembina upacara. Begitu saya lihat dia jadi pembina ini lucu-lucu, aneh-aneh. Nggak pernah kan? Belum pernah jadi guru, apalagi jadi pejabat, terus jadi pembina upacara. Hormatnya aja aneh. Walau kalau hormat itu kan tangan yang nempel ke kepala. Dia kepala nempel ke tangan, tangannya di sini, kepalanya begini. Jadi perhatian saya, Pak. Ini something wrong di FKIP. Ada yang nggak beres ini di FKIP. Itu sudah kita sadari. Sudah itu beberapa kasus di Unila yang melibatkan mahasiswa, masalah narkoba segala macam, itu juga jadi perhatian. Akhirnya apa, Prof? Begitu saya jadi dekan pertama itu, langkah pertama yang saya lakukan menambah 1 mata kuliah di FKIP itu mata kuliah pendidikan pramuka. Terus sampai UNS pernah belajar sama kita itu, mau mengadopsi itu. Gimana rahasianya kok bisa muncul mata kuliah ini? Dan itu saya punya perjuangan 2 semester untuk meyakinkan Senat Universitas jadi mata kuliah. Maka tahun 2010 itu FKIP itu kalau Jumat pagi jam 6 lautan pramuka itu. Semua pramuka, Bro. Tapi misinya bukan belajar pramuka, mempersiapkan mereka jadi pembina pramuka. Jadi semi mahir dasar. Kita mau kerjasama dengan Kuarda dulu, tapi nggak sempat karena saya nggak jadi dekan lagi. Jadi pramuka semua. Di situ kita gembleng mahasiswa itu, baris berbaris, bukan berlatih baris berbaris, melatih mereka menjadi pelatih baris berbaris, melatih mereka meng-create program-program pembinaan pramuka di sekolah. Nah, begitu saya cek ke lapangan, alhamdulillah sudah mulai berubah itu. Siapnya itu sudah seperti lagu Indonesia Raya tadi. Sudah beginilah. Kalau dulu begini itu. Indonesia itu kan ada undang-undangnya. Harusnya begini kan. Kalau hormat sekarang kepalanya sudah diam, tangannya yang ke kepala. Kalau dulu enggak. Yang kedua, saya melihat banyak kasus-kasus, alhamdulillah FKIP enggak ada ya. Tapi kasus-kasus di tempat lain juga ada. Ada sempat kita ketangkap polisi ya, berapa orang di gedung sana itu. Saya masih jadi dekan. Narkoba, Pak. Tangkap. Nah, saya mesti melakukan sesuatu. Apa yang saya lakukan sesuatu? Dulu ada yang namanya educating by heart. Educating by heart ini diwajibkan kepada seluruh mahasiswa FKIP sebelum dia masuk kuliah. Ini bagian dari Propti. Isinya apa? Isinya itu sentuhan-sentuhan kalbu, terutama melalui agama Islam, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka duduk di kursi terhormat FKIP ini bukan spontanitas, tapi ada proses yang panjang. Ada pihak-pihak yang paling berjasa di situ. Karena apa? Kalau Prof di UM relatif aman, Prof. Dulu ya,
Kenapa? Karena semua mahasiswanya LPTK dulu ya, tapi sekarang mulai terasa sekarang. Nah saya nggak bisa, saya cuma satu fakultas LPTK di tengah-tengah fakultas lain yang semuanya umum. Itu kalau namanya, mohon maaf, fakultas lain bertandang ke FKIP, kacau itu dunia itu. Udah pakai sendal jepit, kadang-kadang pakai kaos segala macem gitu. Nah, educating by heart itu mempersiapkan mereka agar benar-benar mendalami, menikmati, menghayati bahwa mereka akan jadi calon guru. Yang calon guru itu adalah selebritis di dalam kelasnya. Mulai dari cara nyisir, kalau perempuan pakai jilbabnya, pakai bedaknya, pakaiannya, sepatunya, itu akan dilihat siswa semua. Ini kita persiapkan. Maka muncullah program yang namanya Educating by Heart. Saya nggak tahu ada yang ngalami nggak di sini. Educating by Heart. Pernah tengah malam, bukan tengah malam, malam hari, kebetulan terang bulan, saya adakan di lapangan. Jadi dengan program itu saya punya kesempatan di tengah-tengah berselawat, gitu kan. Di tengah-tengah mereka sedang berselawat, saya punya kesempatan untuk membekali mereka akan hal-hal yang perlu dicermati sebagai calon guru. Nah, ketika mereka sudah menangis, bahkan ada yang menjerit-jerit nangisnya itu, baru saya ketuk hati mereka. Tadinya kan nunduk semua. Coba bayangkan, tadi siang orang tua kamu di mana? Apa yang dia kerjakan? Dia dapat apa? Terus akhirnya mereka kan kalbunya tergoncang. Ketika kalbunya tergoncang, baru saya suruh mereka menegadakan mukanya ke atas. Jangan sampai luput pandang wajah orang tuanya. Baru mereka saya suruh berjanji, nggak akan pakai levis, nggak akan pakai kaos, nggak akan narkoba, segala macam lah, ada janjinya. Dan itu ditandatangan. Alhamdulillah Prof, aman waktu itu. Nah puncaknya itu belum puas saya, karena ini mahasiswa ini berasal dari rumahnya masing-masing. Setiap tahun ajaran baru, wali mahasiswa itu saya undang ke GSG. Di situ saya sampaikan visi misi FKIP, kemudian saya sampaikan tata tertibnya, dan saya tegaskan di hadapan orang tua, kami akan lebih mudah melakukan ini kalau Bapak Ibu membantu kami ketika anak Bapak Ibu berangkat dari rumah sudah memahami. Aman. Maka dulu nggak ada itu di FKIP itu, ada yang pakai jeans, pakai levis, pakai kaos oblong, itu nggak ada. Kebetulan PD3-nya almarhum Tantawi orangnya cekatan sekali itu. Tapi dasar mahasiswa pinter, nggak bodoh. Mereka pakai rok rapi-rapi di luar, begitu sampai ke terminal, roknya dibuka, rupanya dalamnya masih levis juga, masih jeans juga dalamnya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ketika mereka berada di kampus, mereka sampai saya pernah mendirikan Marawis Pro. Punya Marawis di FKIP, udah diundang kemana-mana. Tapi nggak berlanjut itu. Begitu saya pergi jadi R1 nggak berlanjut. Saya pesan dari Jawa Timur tuh alat itu mahal itu dulu. Ya karena saya jadi dekan gampang aja saya nganggarkannya itu kan. Sampai-sampai Marawis pun saya punya. Itu diundang kemana-mana waktu itu. Nah. Inilah kadang-kadang kelemahan kita ini pada regenerasi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya pikir memang benar lembaga pendidikan itu yang menjadi primary customer kita, yang menjadi core business kita itu adalah peserta didik. Apakah dia siswa ataukah dia mahasiswa. Nah, teknologi seperti ini ada ditayangkan, ya. Teknologi sebenarnya itu hanya tool. Saya melihat Bu Sowiyah ada smartnya di sini, menggandengkan sekolah dengan madrasah. Ya. Sekarang ini diam-diam saya sedang melakukan pekerjaan. Saya melakukan semacam proses transformasi di sebuah pondok pesantren dari konvensional kepada modern. Nggak boleh bawa HP, nggak boleh nonton TV, segala macam.
Padahal apa? Teknologi itu bagaimanapun juga tools, alat yang sudah mengintegrasi pada kehidupan kita. Maka dalam konteks teknologi ini, kalau nggak salah slide yang kedua ya, yang ada improvementnya, ada moral safety-nya. Tolong itu yang ngelihatkan slide Pak Joko. Yang ada dua persoalan pokok. Sebagai implementasi kita fokus pada peserta didik. Pertama memang perlu ada improvement teknologi, ada pengembangan. Terus ke slide berikutnya itu, ya itu ada beberapa komponen ya. Kuncinya ada pada visi misi sekolah, kemudian kepala sekolah, guru, fasilitas dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang sangat krusial yang sangat jangan dilupakan pada slide berikutnya itu. Bapak-bapak tahu, saya iseng-iseng punya data. Jadi ada sebuah survei dari Cambridge International. Lembaga surveinya itu Global Education Census. Indonesia itu ternyata negara kedua yang siswanya paling banyak menggunakan komputer untuk belajar. 40%, 48%. Di atas, di bawah Amerika. Amerika cuma 50%. Dan lebih dari 81% siswa Indonesia itu menurut riset ini itu menyelesaikan PR lewat komputer, termasuk HP. Itu luar biasa. Itu dari tahun 2018. Dari tahun 2018. Makanya sekarang anak-anak S1 itu kalau ngerjakan tugas kan nggak ada yang di rumah, apalagi S2. Di mana dia ngerjakan tugas? Di kafe. Bukan mau belanja makanannya, tapi di situ ada jaringan. Nah itu, jadi nggak bisa dipisahkan lagi itu. Di situ ada jaringan. Bahkan dosen-dosen muda juga banyak yang kerja di kafe itu. Ya belanjanya cuma 35.000, pulang jam 12 itu. Karena kafe kan sampai subuh biasanya kan gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Tapi dalam waktu singkat ini ingin saya sampaikan, di balik semua itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2022 kalau nggak salah pernah merilis 91% remaja Indonesia itu pernah nonton film porno. Nah, ini efek negatif. 91% remaja Indonesia itu pernah nonton film porno. Ada yang masih remaja di sini? Nah, kalau masih remaja termasuk itu. Enggak tahu termasuk 91% atau tidak. Nah, ngerinya lagi 64% remaja Indonesia itu pernah melakukan hubungan badan di luar nikah. Ini data dari Komisi Perlindungan Anak, nggak main-main datanya. Maka saya katakan di situ persoalan teknologi, digital teknologi ini ada dua hal yang kita hadapi. Satu, mengimprove-nya supaya canggih seperti cerita Pak Ibrahim tadi. Yang kedua, ada masalah safety moral di situ. Gimana kita menyelamatkan moral dari efek negatif teknologi ini? Itu penting sekali. Nah, saya mengusulkan sekurang-kurang ada tiga senjata yang bisa kita gunakan. Satu, science, ilmu pengetahuan. Mengapa enggak boleh nonton film porno? Jangan cuma dibilang jangan. Tapi kaji dari berbagai hasil studi apa sebenarnya efeknya. Yang kedua, cultural approach. Coba saya tanya, adat istiadat mana yang mentolerir hubungan badan di luar nikah? Mohon maaf, nggak ada. Yang ketiga, religion. Nah, religion ini adalah senjata yang paling depan. Biasanya kalau religionnya sudah berfungsi, culturalnya bisa lebih kuat, sayangnya bisa lebih kuat. Jadi jangan dikira dengan semakin canggih teknologi
tugas guru itu semakin ringan. Justru tugas guru semakin berat. Kenapa? Guru mesti mengembangkan teknologi itu sendiri. Yang kedua, dia punya kewajiban safety moral, menyelamatkan moral anak bangsa untuk menghadapi negatif efek dari teknologi digital. Itu jauh lebih berat dibandingkan dengan mengembangkan teknologi. Jauh lebih berat. Kenapa? Karena itu under control. Under control, tidak bisa kita kontrol. Out of control. Bagaimana kita kontrol anak buka HP? Kan sulit sekali. Bagaimana kita kontrol anak buka laptop di mana-mana? Sedangkan jaringan sudah tersedia di hampir semua tempat. Nah, jadi kesimpulannya, saya menguatkan pengalaman Prof. Ibrahim aja. Memang benar, kata kuncinya kalau sekolah itu mau maju, kalau sekolah itu mau mendapat apresiasi dari publik, maka jadikan siswanya, mahasiswanya sebagai customer primary atau sebagai primary customer, pelanggan utama. Kata kuncinya tidak lain, pembelajaran, pembinaan hard skill dan soft skill mahasiswa, dan yang ketiga jaringan dengan alumni. Saya pernah ada satu kesempatan Prof ke Universitas Yonsei University di Korea Selatan, itu yang punya saham Samsung 50%. Ternyata apa rahasia keberhasilan mereka itu? Itu mereka cerita. Alumni mereka yang sudah jadi manajer, jadi CEO, jadi presiden komisaris itu kalau dia punya masalah, dia pulang ke kampus. Lalu dikumpulkan guru besar yang relevan ilmunya dengan itu. Dia memaparkan permasalahannya, guru-guru besar ini memberikan solusi. Hasilnya dibawa ke lapangan, itu yang mereka praktekkan untuk menyelesaikan setiap persoalan di lapangan. Nah, mungkin kita juga begitu. Guru-guru yang bermasalah di lapangan kembali ke kampus. Nanti apa masalahnya? Evaluasi, media, manajemen kelas, atau kepemimpinan. Nanti bisa kita carikan solusi dengan memberdayakan atau mengoptimalisasikan kepakaran masing-masing teman-teman. Kemarin kita ke Prensewu itu ya, Prensewu ya, yang spiritual leadership ya. Nah ternyata Prensewu ya, spiritual leadership itu luar biasa itu. Saya masih dapat WA itu, pulang-pulang masih dapat. Kapan Prof sini lagi? Jadi mereka tuh haus sebenarnya, tinggal bagaimana cara kita mendekati mereka. Saya pikir itu ya tambahan dari saya, apa yang pengalaman dari Prof. Ibrahim Pak Fadal ya, dan saya kira kita bersyukur sekali beliau bisa sharing kepada kita. Mudah-mudahan nanti bisa dirumuskan apa-apa yang bisa kita rekomendasikan baik untuk Universitas Lampung maupun untuk sekolah-sekolah yang ada di di Lampung. Dan saya sangat senang kalau SMIP punya program gitu, sekali-sekali kita visitlah tempat beliau, ke sekolah Islamnya tadi kita visit. Kemudian ke sekolah-sekolah yang di bawah binaan beliau, kita belajar di situ. Nggak usah mikirin ongkos, kita ketemu di Malang aja. Masing-masing berangkat kita ketemu di Malang. Sampai di Malang nanti nggak mungkin lah Prof. Ibrahim akan nyuruh kita lapar. Minimal nasi apa? Kalau di Bogor nasi kucing, kalau di Malang apa itu Pak? Nasi apa? Nasi pecel. Insya Allah ya di programnya Pak Ketua, Pak Sekretaris ya, Bendahara ya. Pokoknya jangan takut nggak ada biaya. Biaya itu akan muncul dengan sendirinya atau kita punya kemauan. Baik, mohon maaf atas segala kurangan. Sekali lagi terima kasih dan saya sangat berbahagia bisa mendampingi Prof. Ibrahim Fadal dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi salah satu amal saleh beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Bujang atas pengalaman ya terkait dengan manajemen mutu sekolah dan madrasah berbasis teknologi digital. Di sini Bapak Ibu setelah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prof, tadi kita bisa simpulkan ya Bapak Ibu ya bahwa semakin canggihnya teknologi pada saat ini ya, yang harus dijaga adalah moral safety-nya. Di mana Bapak Ibu sendiri pasti melihat kejadian secara langsung bagaimana perilaku
siswa ataupun mahasiswa yang ya tidak semuanya memang berperilaku positif, tapi tadi yang kita sebut dengan teknologi semakin meningkat, tapi ada yang namanya degradasi moral ya Prof ya. Nah untuk membuka sesi pertanyaan kita kali ini terkait dengan judul besar kita ya, pengembangan kebijakan pendidikan dan mahasiswa dan alumni. Tadi Pak Prof Bafadel menyampaikan bahwa 3 keywords-nya ada pendidikan, mahasiswa atau siswa, kemudian alumni. Jadi the primary customer kita adalah mahasiswa atau siswa. Bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada siswa itu sendiri. Dan Pak Prof Bujang juga menyampaikan terkait dengan kemajuan teknologi, tapi jangan lupakan yang namanya moral safety-nya. Nah, ya kita buka. Mungkin Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung terkait dengan isu tema kita pada hari ini, silakan raise hand boleh. Mbak Dia boleh berdiri saja. Mohon mikrofonnya bisa disampaikan kepada siapa, ditujukan kepada siapa pertanyaannya, boleh Mbak Dia? Untuk ditujukan kepada kedua profesor. Oke. Luar biasa kedua-duanya ya. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Sucitra, alumni sekaligus menjadi anggota pengurus ISMAPI. Sebelumnya izin bertanya kepada Prof Ibrahim dan Prof Bujang, untuk alumni lulusan MAP S1, S2 gitu seperti itu Prof. Nah, untuk yang pertama sebagai alumni S1-nya dulu Prof. Apakah kebijakannya sebagai lulusan AP atau MP ini bisa menjadi guru gitu? Karena ketika lulusan S1 AP atau MP ketika mendaftar sekolah itu banyak gak diterima gitu. Alasannya tidak bisa mengajar di kelas. Jadi hanya diarahkan sebagai tendik seperti itu Prof. Nah, pertanyaan kedua, sebagai lulusan S2, apakah kalau S2 kan insya Allah bisa jadi dosen seperti itu Prof. Nah, namun jika nanti ada kebijakan untuk menjadi dosen harus doktor seperti itu Prof. Jadi kan kita harus mengusahakan doktor. Nah, tapi jika kita tidak melanjutkan, nah kita jadi bagaimana gitu Prof? Apakah kita harus jadi guru tidak bisa, jadi dosen pun tidak bisa. Jadi bagaimana kebijakan untuk alumni AP atau MP ini Prof? Sepertinya memang kalau ini ada perlu perbaikan kebijakan ya Prof, perubahan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya terkait dengan alumni S1 yang susah nih kalau mau daftar jadi guru nih, kayaknya nggak bisa ngajar katanya. Lalu difungsikan kepada ini tendik aja gitu ya. Kemudian kalau S2, bagaimana jika ada kebijakan baru bahwa jadi dosen harus S3? Terus yang alumni S2 nih mau kemana seperti itu ya? Mungkin nanti ada kaitannya dengan profil lulusan ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan Mbak Dia akan direspon langsung oleh Pak Prof Ibrahim. Silakan Prof. Iya. Istilah tendik dan non tendik itu kan di kampus dan di sekolah. Ya. Jadi kalau di kampus itu ada tenaga akademik, ada tenaga yang non akademik. Ya. Tenaga tata usaha atau tendik ya. Menjadi koordinator, jadi subkor, dulu jadi kabak atau jadi kasubag gitu ya. Di sekolah pun juga begitu. Ya, ada pendidik dan ada tenaga kependidikan. Pendidik itu ya guru BK, guru kelas, guru mata pelajaran,
Mapel dibagi dua, ada guru mapel agama, ada guru mapel penjas orkes gitu ya, penjaskes seperti itu ya. Nah itu semuanya bisa. Yang namanya tenaga kependidikan itu cocok untuk diraih, untuk dijabat, untuk ditekuni, untuk dimasuki oleh alumni administrasi pendidikan atau alumni manajemen pendidikan. Contoh misalnya di kampus ya ada direktorat kemahasiswaan. Di AP atau MP ada enggak mata kuliah manajemen kesiswaan? Ada toh? Ada pasti. Atau manajemen peserta didik, ya tinggal ubah nama saja. Ada enggak manajemen kurikulum? Ada. Berarti cocok. Ya, cocok untuk menjadi staf di mana? Di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan. Oke, ada enggak mata kuliah humas? Manajemen humas, itu ada toh? Nah, di kampus ada enggak kira-kira bagian yang ngurusin kehumasan? Ada. Ya, oke, ini di kampus. Sekarang kita masuk ke sekolah. Ada enggak di sekolah yang sebuah pekerjaan yang itu cocoknya lulusan APMP? Ya banyak. Walaupun tidak jadi guru. Dulu guru tuh bisa dari AP waktu masih ada SPG dan ada PGA. Dulu loh ya, kalau bendu ya. Dulu di SPG ada mata pelajaran administrasi pendidikan, ada di SPG, ada di PGA. Saya alumni PGA, ada mata pelajaran administrasi pendidikan. Cuma begitu SPG dan AA, SPG PGA dilikuidasi karena ada peningkatan kualifikasi pendidikan untuk jadi guru SD ke PGSD. Sekarang menjadi diploma 2 PGSD ya. Ya, maka akhirnya di SPG dihapus, PGA dihapus dan SGO dihapus. Yang PGA menjadi madrasah aliyah, yang SPG dan PGA dan SGO itu kemana? Gedungnya diserahkan kepada mantan IKIP. Contoh Malang itu dapat 2 gedung. Iya, gedung SGO Sawo Jajar dan gedung SPG Blitar. Sama juga seperti itu ya. Lampung juga begitu. Nah, sehingga hilanglah posisi untuk menjadi guru mapel AP di SPG maupun di PGA maupun di SGO. Tetapi di SMA dibutuhkan tenaga administrasi. Ya, satu ini jawaban saya, satu ya. Jadi jangan, nah cuma sayangnya kita ini selalu begini, alumni MP jadi kepala sekolah, alumni AP kepala sekolah. Lah apa mungkin sebelum jadi guru jadi kepala sekolah? Insya Allah hancur sekolahnya. Alumni AP atau MP S1 masih usia 22 tahun, belum pernah jadi guru, langsung jadi kepala sekolah, hancur sekolahnya itu. Mohon maaf ya, walaupun ada mata kuliah 146 SKS tentang kemanajemen pendidikanannya. Makanya quote saya, kata-kata di situ silakan dibuka di IG saya, ya IG ATMKS. Ya, saya punya mainan, Prof. Ya,
Namanya saya buka aja di HP sekarang, atmks.id. Ya, tanyakan itu tadi. atmks.id itu sebenarnya singkatan Anjungan Tumbuh Mandiri Kepala Sekolah.id. Website saya itu. Ya, Anjungan Tumbuh Mandiri, ATM tau ya, KS itu kepala sekolah, karena saya orang manajemen. Jadi begini sekalian para kepala sekolah di sini kalau ada, atau juga orang-orang AP, dosen-dosen manajemen, kalau ingin menambah ilmu, kalau ingin ngambil uang 100.000 ke ATM bank, ke ATM BNI, ke ATM BRI, ATM BTN, ATM Bank Mandiri, ATM bank-bank lain lah seperti itu. Kalau mau nambah butuh uang. Tapi kalau butuh ilmu manajemen pendidikan, mohon maaf, butuh ilmu kepemimpinan sekolah, butuh ilmu tentang supervisi ini kan jangan ke ATM. Yang keluar cuma warna merah, warna biru. Buka laptopnya, buka MacBooknya, buka HP-nya, buka iPad-nya, ketik di browser Google atmks.id, muncullah itu saya nanti. Di sana banyak program pelatihan. Namanya Anjungan Tumbuh Mandiri. Loh, kenapa mandiri, Pak? Lah buat apa? Ikut pelatihan-pelatihan ke Bogor, pakai pesawat, bayar mahal. Sudah, masuk aja ke ATM-nya Pak Ibrahim. Di situ sudah banyak, termasuk YouTube Pak Ibrahim ada. Termasuk IG-nya Ibrahim ada di situ. Quotes-quotes, syair-syair, sajak-sajak tentang manajemen ada di situ. Nah, salah satu quote saya mengatakan begini, kepala sekolah yang baik pasti dari guru yang baik. Tapi guru yang baik belum tentu bisa jadi kepala sekolah yang baik. Tolong garis bawah ini ya. KS yang baik itu pasti dulunya itu guru baik. Gak mungkin kalau guru gak baik akan jadi KS yang baik. Tapi hati-hati, guru yang baik belum otomatis langsung jadi KS yang baik. Masuklah dulu ke MP, ke AP, kuliah dulu. Lah ini promosi, iya. Makanya saya gak setuju kepada konsepnya kementerian. Guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak otomatis jadi, itu haram hukumnya itu. Bukan makro. Mohon maaf. Jangan disuting nih ya. Tapi tidak apa-apa, sudah mau turun orangnya sudah. Iya toh? Saya bersusah payah mendirikan namanya LP2KS di UNS. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, LP2KS, setara dengan P3G dulu. Ingat ya P3G ya? Ya, di Malang P3G IPS dan PPKN. Di Jogja P3G Seni. Ya, di Bandung MIPA. Ya toh? Nah, kami dirikan adanya LP2KS, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah. Jadi dinas-dinas yang sudah nyeleksi calon kepala sekolahnya dari bos itu kirim dulu ke Solo. Namanya LP2, ada asramanya, saya rintis itu bersama rektor UNS. Saya rintis itu. Mohon maaf. Studi bandingnya tadi disebutkan oleh moderator, pernah ke Malaysia mengikuti pelatihan di namanya IAB, Aminuddin Baki, Institut Aminuddin Baki di Malaysia. Namanya Institut Aminuddin Baki. Siapa Pak Baki ini? Ini Ki Hajar Dewantaranya Malaysia. Menteri pendidikan pertama itu adalah di Malaysia, namanya Aminuddin
Baki, Menteri Dikbud pertama Malaysia setelah merdeka. Ada situ. Nah, diabadikan menjadi Institut Aminuddin Baki. Apa ini? Ini lembaga pelatihan ya kepemimpinan dan kepengurusan sekolah. Kepemimpinan dan apa tadi? Kepengurusan. Malaysia itu Pak gak kenal manajemen. Namanya kepengurusan itu manajemen. Makanya lembaga pelatihan kepemimpinan dan kepengurusan. Saya datang 3 kali ke sana. Akan belajar bagaimana lembaga diklatnya. Mohon maaf. Malaysia dulu itu, entah sekarang tapi ya, itu kan tahun berapa saya ke sana tuh? Masih kecil-kecil saya masih paling-paling usia 35-an. Sekarang sudah 60 sudah saya. Tapi sudah membimbing UNS untuk mengembangkan LP2KS di Solo. Oke, nah. Di Malaysia, mohon maaf, sedikit tentang manajemen ini ya. Begitu seorang guru 8 tahun bekerja di Malaysia, guru PNS, guru kebangsaan namanya, Malaysia itu, 8 tahun disodori dengan 3 instrumen oleh kementeriannya. Pak Ibrahim, Cikgu Ibrahim, Anda sudah jadi guru 8 tahun ya. Baik Pak Menteri. Ya, ini Cikgu Ibrahim jawab soal-soal 8 instrumen, 3 instrumen. Wah, jawab saya. 1, instrumen keguruan, didaktik metodik. Itu di Malaysia. Diisi, dites lagi, 8 tahun kerja, dites lagi. Oke, taruh kepada panitia seleksi, penempatan, replacement namanya. Instrumen kedua tentang manajemen. Jawab, serahkan. Terus ini namanya quality assurance, penjaminan mutu. Ada juga soal-soalnya. Tulis, jawab. Lalu ada pengumuman, Ibrahim, Cikgu Ibrahim, ini hasil tes Anda. Anda skornya bagus didaktik metodik, hebat Anda jadi guru. Skornya manajemen begini kamu, Cikgu Ibrahim. Ini kalau insuran begini, tapi kamu tertinggi pada skor keguruannya. Kamu sampai meninggal cukup jadi guru saja. Ila yaumil kiamah. Karena replacement testnya menonjol di bidang keguruan. Taat sami'na wa atokna. Kementerian Malaysia kok. Tapi begini, Cikgu Ibrahim, kamu ininya bagus, tapi tertinggi quality assurance. Kamu wajib sekolah ke S2 jurusan supervisi pendidikan, menjadi pengawas. Itu hebatnya Malaysia Pak Bujang, Prof. Gak sembarang jadi pengawas. Dikit-dikit jadi pengawas, dikit-dikit jadi pengawas. Wah, yang diawasi semua stres. Iya, karena tidak jelas karirnya. Yang ketiga, Cikgu Ibrahim, Pak Fadal, siap Pak Dirjen, Pak Menteri, kamu bagus semuanya, tapi tertinggi kamu itu skornya pada manajemen. Kamu cocok jadi kepala sekolah. Berangkatlah kamu ke IIB 9 bulan. Ke Institut Aminuddin Baki, belajar memimpin sekolah, belajar kepala sekolah. Berapa tadi? 9 bulan baru dapat SIM. Namanya SIM kepala sekolah. Sekarang guru penggerak dikit-dikit si nom-nom si muda-muda loh guru itu. Masih muda-muda, baru 2 tahun jadi guru penggerak, langsung boleh jadi kepala sekolah. Iya, hancur sekolahnya itu. Nah, mudah-mudahan menteri yang akan datang ini mudah-mudahan diganti oleh orang-orang yang ngerti pendidikan lah, mudah-mudahan ya. Ya, apalagi Pak Ibrahim yang dipanggil, wah pasti saya ajak Pak Prof Bujang jadi staf ahli saya yang iya. Tapi tidak mungkin diangkat, gak punya password saya kok, gak punya username. Jadi itu ya,
Nah, makanya tolong orang-orang AP, orang-orang MP itu ojo membayangkan aku mau jadi kepala sekolah begitu lulus S1, tidak mungkin. Itu namanya pungguk merindukan bulan. Tapi banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada di dinas pendidikan. Mohon maaf. Di dinas pendidikan itu ada namanya kalau di Malang ya, kepala bidang tenaga teknis non teknis, namanya Kabid TNT di Malang itu. Saya tanya kepada mahasiswa AP, waktu dulu kuliah AP ada enggak manajemen kepegawaian sekolah? Ada toh? Ada. Manajemen persona cocok. Nah sekarang ISMAPI lagi berjuang bersama APMAPI ke kantor dinas macam-macam bahwa tolong kalau butuh tenaga di dinas pendidikan itu cocoknya orang AP, orang MP yang cocok. Di sana ada Kabid Perencanaan. Loh, kami ada mata kuliah Renstra, ada, dan itu Renstra pendidikan kan ya, kan cocok. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sejumlah dinas sudah ada loh formasi. Ada loh masuk ke saya. Cuma masih ribut sekarang ini Pak Bujang, Prof. Ribut. Ada dinas yang akan terima pegawai dari APMP tapi mintanya apa? Lulusan AP. Sementara ada alumni S1 MP tertolak karena gak mungkin kepegawaiannya menyetujui. Iya, atau sebaliknya, misalnya nih ya, di Kabupaten X mintanya yang MP tapi sekadung prodinya namanya AP, ya Kak tertolak. Nah, ini lagi waduh PR lagi ISMAPI APMAPI nih untuk mengatakan nanti bahwa SAP ekuivalen dengan MP. Ini nanti akan dibahas di mana Rakernas di mana di Sulsel nanti. Ya, artinya sakjani, kok sakjani Jawa ya. Sesungguhnya gak kehabisan pekerjaan kalau alumni AP itu. Itu yang jawaban saya. Yang kedua, mahasiswa AP MP ojo berpikir selalu negeri. Selalu ingin jadi PNS. Itu keliru juga itu. Coba kejar sekolah swasta yang bagus-bagus. Mohon maaf karena saya ini orang AP, di sekolah saya semua itu banyak orang-orang AP yang saya direkrut atau MP. Waka-waka itu dulunya masih apa? Staf dulu, sekarang jadi waka-waka. Yayasan Ardia Garini miliknya Angkatan Udara di Halim markasnya. Saya waktu itu membina langsung rekrutmen 6 orang dari UNJ alumni AP S1 diterima di Yayasan Pendidikan Ardia Garini. Padahal non sewu rahasia. Kalau ngelamar pekerjaan ke SD negeri, mohon maaf, kalau cuma honorer, ya 1 juta honornya. 750, iya toh, 750. Itu pun sakjani sesungguhnya. Itu gotong royong sama guru, HR gajinya ditabung untuk gaji. Ya, coba ke swasta miliknya Ciputra, miliknya PT Pelita Harapan ya, Pelita Harapan. Masuk ke Al Azhar, masuk ke Islamic Global School Balikpapan binaan saya, masuk ke Sekolah Sabilah Malang. Begitu sudah pegawai tetap yayasan langsung 3,4 minimal UMR setempat. Tapi ya itulah, kalau gak negeri katanya gak susah cari mertua katanya begitu ya. Iya, susah. Nah, oke, ini soal job ya. Nah, sekarang yang S2 S3 tadi ya. Udah apa-apa,
kalau dan saya enggak apa-apa. Pesawat saya nanti masih jam 5 sore. Kita diskusi jam sore nih ya. Iya, enggak apa-apa biar kita capek. Iya. Nah, kalau ini untuk ke kampus sendiri, ya ke kampus sendiri ya. Kalau untuk jadi tendik gak ada masalah, bisa diterima, asalkan ada kebijakan dari rektornya untuk terima tendik, terutama yang PTNBH tapi ya, karena gak banyak diatur oleh Jakarta. Kalau BLU masih banyak kualifikasi masih diatur juga oleh Jakarta. Nah, cuma untuk jadi dosen ya minimal S2. Ya, minimal S2. Dulu saya masuknya S1 ya. Prof Bujang S1 juga ya. Ya, saya alumni S1 jadi langsung jadi dosen. Dulu memang kualifikasinya S1 untuk jadi dosen. Sekarang S2. Cuma sebagian rektor sudah buat kebijakan untuk jadi dosen AP, MP, ekonomi, teknik semua itu sekarang sudah mulai ngambil yang S3, baik on the spot sedang kuliah maupun sudah lulus ya. Gimana Pak, kami yang S2 Pak? Ya gak ada jawaban lagi kecuali harus lanjut kuliah ke S3. Dan mohon maaf, data saya di UM mahasiswa S3 muda-muda sekarang Pak. Sudah muda-muda sekarang ini. Jadi S1 langsung ke S2, S2 langsung ke S3. Muda-muda masih usia 28, usia 29, dosen sudah. Ya. Tapi andai kata jadi tendik pun tidak apa-apa. Ya. Jadi tendik loh ya. Nah, jadi tendik. Terakhir dari saya, refleksi saja. Saya punya teman seangkatan dengan saya, S1-nya. Cuma saya ke dosen, dia ke tendik. Berakhir pada kepala biro dan kabak. Namanya saya sebut ya, tapi jangan diviralkan ini ya. Ya. Namanya Andoyo. Seangkatan dengan saya, tahun 86 lulus, saya daftar ke dosen 86, Andoyo ke tendik. Pensiun usia 60, ya. Apa jabatan terakhir? Kepala biro. Satu. Yang kedua, Ibu Komaria. Baru pensiun beberapa bulan lalu. Ya. 86 juga. Saya ke dosen, dia ke tendik. Berakhir menjadi Kasubdit Kerjasama dan Humas. Dulu namanya Kabak, begitu PTNB jadi Kasubdit. Kan bagus toh Kasubdit. Dan dia terpilih menjadi anggota MWA mewakili tendik. Karena bagus skillnya. Yang ketiga, Purwanto. Nah, teman-teman saya semua ini. Nah, berakhir menjadi Kasubdit kasih ke rumah tanggaan. Rumah tangga. Ya, terakhir namanya Andi Isna ini menjadi kepala bagian tata usaha Universitas UM, pensiun saat ini karena sudah 60. Saya kalau tendik saya sudah pensiun juga sekarang ini ya. Artinya apa? Mohon maaf ya. Alumni AP kalau sudah jadi tendik biasanya agak beda penampilannya. Biasanya lebih Kenapa? Karena ada mata kuliah yang serasi. Iya, serasi. Iya, sehingga walaupun tendik tidak apa-apa alumni AP, tapi insya Allah kalau dia kerja bagus, karirnya akan naik cepat jadi pimpinan di universitas. Cuma ya bukan rektor, bukan WR, bukan dekan, bukan kaprodi, tapi kepala biro. Itu kan tinggi kepala biro gitu. Tinggi kepala biro, paling tinggi di saya sebut lagi. Sebut lagi. Amin Siddiq, tapi almarhum sudah. S1-nya memang YIN, S1-nya. Ikut tendik di UM, lebih dari saya Pak Amin Siddiq itu.
Tapi waktu jadi teknik di UM, dia kuliah S2. Saya pembimbing tesisnya. Manajemen pendidikan. Biro juga dia. Cuma Andoyo Biro AAUK. AUK ya, keuangan apa ya? AUK. Administrasi itu Biro Akademik. Sama-sama alumni AP dan MP. Nggih? Nah, sumpah ini terakhir untuk sesi untuk menanggapi itu. Coba cek. Ini terus tadi ya. Kalau alumni UM, mohon maaf, AP, MP, S1, S2, S3, sekarang ini Pak Kadinas, kemudian Kadinas Provinsi, alumni S2 AP, MP, walaupun nggak selamat masuk ke dunia lain gitu ya, iya masuk ke penjara, tapi alumni AP, jadi kepala dinas, jadi ini, dan kami tidak bangga loh ya, mohon maaf, tidak bangga kalau alumni AP terus sukses membuka kafe sampai laku, nggak bangga saya nggak bangga. Kenapa? Karena di luar visi. Saya bangga kalau mohon maaf alumni AP, jadi wakasek, jadi kepala sekolah, jadi kabid dinas pendidikan, cocok dengan visi departemen atau prodi. Iya. Oke, karena sudah sumpah saya gak berani lagi. Nanti sumpah pocong gak yang terakhir ini kalau apa? Kalau akan nambah lagi ya. Sukses tapi insya Allah ya. Selalu sukses AP ini. Baik, terima kasih. Semoga Mbak Diah terjawab ya pertanyaannya ya. Ada tambahan Pak Prof? Rija? Menanggapi pertanyaan dari Beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk menjadi narasumber tentang literasi sekolah di Swissbell Hotel. Setelahnya itu ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pejabat dinas pendidikan. Saya ditantang, Prof, saya punya ide nih. Apa sebenarnya? Dari materi yang Prof sampaikan, saya akan angkat orang untuk menjadi pembina literasi sekolah di Provinsi Lampung. Ini serius nih. Jadi tugasnya itu membina literasi sekolah di Provinsi Lampung. Terus siapa orangnya? Ini yang sedang saya bingung. Kalau saya angkat salah seorang pejabat saya, dia nggak dapat tunjangan karena nggak boleh double kan. Satu, yang kedua dia nggak akan fokus karena pasti dia akan fokus ke struktural. Saya ditantang, Prof punya orang nggak? Kalau punya orang, coba ajukan ke saya. Gajinya antara 3 sampai 4 juta. Nanti dapat mobil dinas keliling-keliling, bina literasi. Pusing 7 keliling pala saya, siapa yang mau saya ajukan ke situ? Nah, ini masalah pertama. Masalah kedua, sekarang ini kan dengan adanya dana BOS, kepala sekolah tuh ketar-ketir. Apalagi dapat RKB, itu enggak datang ke sekolah kalau enggak sore. Karena kalau pagi dibebaris itu. LSM segala macam. Alhamdulillah sekarang kan bukan tugas kepala sekolah lagi ya, udah di tempat lain. Saya ngobrol dengan Pak Sulpakar, tahu kan Pak Sulpakar? Itu kan mahasiswa kita baru lulus ya. Saya bilang harus ada pendampingan itu. Karena kepala sekolah itu bukan orang ngerti manajemen, itu kan guru mata pelajaran yang Bapak angkat jadi kepala sekolah, buta Q itu soal keuangan itu. Dikasih uang sekarang, memang aturannya jelas, tapi kan tetap aja ada peluang-peluang itu. Muncul ide, perlu juga ini semacam ya lembaga atau apa pendampingan sekolah untuk melaksanakan dana BOS. Nah itu. Kedua ya,
Yang ketiga, ngobrol lagi. Beliau mengeluh, tadi saya baru ngobrol sama PGRI provinsi itu. Mengeluh. Manggil saya kan kakak itu. Karena kerjasama udah lama, masih jadi dekan dulu. Waktu beliau jadi pejabat wali kota dulu. Kak, kenapa guru-guru kita ini seperti nggak ada semangat? Ya kan? Ngajar ala kadarnya, RPP, tinggal fotokopi punya kawan, segala macam. Saya bilang, cobalah Dinda, guru itu kan sering pelatihan. Tapi yang dilatih apa? Kan ada 4 kompetensi guru saya bilang. Apa yang dilatih? Kalau nggak kompetensi profesional, kalau nggak kompetensi akademik, kapan disentuh kompetensi kepribadian? Kalau saya sudah buat konfigurasi itu, Prof, 4 kompetensi itu kan beredar di mana-mana itu. Kompetensi kepribadian sebagai pondasinya, pilarnya profesional akademik, atapnya itu adalah sosial. Saya tunjukkan. Wah, kalau gitu ini penting. Mulailah ada program peningkatan kompetensi pribadi guru. Tapi cuma saya itulah yang diundang itu. Persoalan itu kan. Nah, ini masalahnya itu di situ kan. Jadi apa yang saya maksudkan menyampaikan persoalan ini, kita dukunglah Prof Ibrahim untuk memperjuangkan. Kita tuntutannya nggak usah banyak-banyak, satu aja, profesionalisme aja. Kalau pemerintah itu memang profesional, wajarnya yang ngurus kurikulum orang ngerti kurikulum dong. Yang ngurus keuangan pendidikan orang ngerti keuangan pendidikan dong. Kan gitu kan? Yang ngurus bangunan pendidikan orang ngerti bangunan pendidikan dong. Kan beda itu posturnya itu. Nah, tantangan bagi kita di perguruan tinggi, kita harus mumpuni bidang-bidang itu. Itu yang paling penting. Manajemen keuangan sekolah, gitu kan. Literasi sekolah. Kepemimpinan itu seni, jangan hanya bicara teori kepemimpinan yang gitu. Tapi sekarang sudah bermacam-macam. Sehingga kalau peluang-peluang ini muncul, kita bisa isi. Jadi dengan kata lain tegasnya ya, ada satu peluang, Prof, menurut saya, konsultan pendidikan. Itu dibutuhkan itu. Saya sudah tua, kalau saya masih muda saya ambil semua itu. Nggak kuat lagi saya. Sekarang tinggal di belakang kitab aja sekarang kerjaan itu. Nggak kuat lagi. Orang jadi asesor lama aja, kata Pak Mukhlas, Lampung itu Prof Sarwo, Prof Bujang jangan sampai nggak masuk. Sudahlah Prof, sebenarnya mudah-mudah aja lah. Keliling-keliling naik pesawat, malamnya mesti ngelembur laporan. Waduh, mana uangnya belum datang lagi tuh. Jadi pertama kali diminta itu kan saya, Pak Patuan, Pak Jarwo, Pak Fuad, Pak Saripudin. Nah, kami bertiga nggak ada yang kuat lagi. Itu ceritanya itu kan. Jadi saya sudah menemukan dunia lain sekarang, Bro. Jadi sudah menikmati dunia yang baru. Jadi kesimpulannya itu ya. Pertama, kita sangat berharap SMAPI ini bisa menetralisir keadaan sehingga kembali kepada basis profesional. Dengan begitu insya Allah sedikit banyak akan membuka peluang bagi lulusan-lulusan AP dan MP. Yang kedua, ya mau tidak mau, saya sudah berkali-kali ngomong sama Pak Sanari di Prof Soya ya. Coba kita lihat karya dulu, kita review dulu kurikulum kita itu. Kurikulum ini bukan cuma mata kuliah, tapi semua turunannya, isi mata kuliahnya itu. Alumni kita ini kalau ditanya tentang lola dana bos ngerti nggak gitu? Itu kan. Gimana mau jadi pendamping kalau nggak ngerti itu kan? Makanya dulu saya memprogramkan S2 ini kan 3 semester ya. 3 semester sekurang-kurang 1 semester ada di sekolah deh. Belajar di sekolah itu seperti apa? Dulu ada namanya ODS ya. Apa? Betul ODS ya. Yang dosen ditugaskan di sekolah itu. Ada kan dulu kan? Nah itu harusnya kita begitu. Laboratorium lapangan kita itu sekolah. Sampai-sampai Prof, saya pengen betul itu ya. Itu di Metro itu ada sebuah sekolah. Ini saksinya Bu Suya, Prof Suya. Jadi dulu dengan wali kota itu udah kayak beradik aja gitu kan. Begitu cara kita dulu. Jadi ada sekolah yang nggak punya lapangan, tanahnya habis kegusur jalan. Saya butuh sekolah untuk pergi SD.
Pikir saya nanti kepala sekolahnya orang apa ini? Gitu kan. Akhirnya apa, dibuat MOU kerjasama, sekolah itu dibangun di lahan kita. Dalam pembangunan sekolah itu di SK-kan itu adalah laboratorium FIP UNIL. Nah itu, tapi ya itulah, kadang-kadang kan kita ini iya karena guru, iya karena stain. Begitu kata pimpinan, palak sama bebulu pikiran lain-lain gitu. Itu yang meletakkan batu pertamanya Prof. Sugeng, rektor itu. Sama saya itu. Ada Bu, mana yang anggota dewan tadi? Dari Metro tadi. Itu punya Unila itu, jangan diambil-ambil ya. Ketemu saya kalau diambil-ambil itu. Itu punya kita, SD-nya punya pemerintah, lokasinya kita punya, tapi dia berfungsi sebagai lab kita. SD negeri itu. Nah, saya berharap tadinya ya itu sebagai termasuk lab memimpin sekolah gitu loh situ itu. Nah itu. Jadi upaya-upaya itu yang mungkin perlu kita lakukan ke depan, di samping kita dorong Ketua Umum ISMAPI untuk yang memperjuangkan segala kesempatan yang bisa kita peroleh baik di pemerintah maupun di swasta di tingkat nasional terutama. Nanti di daerah tinggal menindaklanjuti masing-masing. Ini sekedar masukan aja saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Tadi terkait dengan masukannya ya Prof ya. Semoga ISMAPI bisa mewadahi tadi bahwa tamatan lulusan dari AP atau MAP ini mau kemana nih arahnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Bafadal juga dan juga Prof. Bujang Rahmat. Mungkin ada dari audiens lagi untuk bertanya. Satu lagi. Oh saya mengingat waktunya memang sudah waktunya isoma ya Bapak Ibu ya. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula sesi seminar terkait dengan pengembangan kebijakan pendidikan, kemahasiswaan dan alumni pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi penuhnya. Terima kasih kepada dua narasumber hebat kita, kepada Prof. Ibrahim Bafadal dan juga Prof. Bujang Rahman atas ilmu, atas pengalaman yang sudah diberikan terkait dengan kebijakan 3 core values kita pada hari ini, pendidikan, kemahasiswaan dan juga alumni. Saya tutup sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh berikan tepuk tangan pada dua narasumber hebat kita. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya adalah sesi pemberian cindera mata kepada para pemateri kita hari ini, yang mana akan diserahkan langsung oleh Profesor Dr. Sowiyah Magister Pendidikan. Kepadanya disilakan. Baik, bisa dimulai dari pemateri pertama ya. Ada Profesor Dr. Ibrahim Bafadal, Magister Pendidikan. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami, ada cindera mata. Sudah? PJ dokumentasi. Selanjutnya untuk ada sertifikat juga. Baik, setelah ini ada penyerahan sertifikat. Mohon untuk didokumentasikan kepada PJ dokumentasi. Oke, sudah. Selanjutnya kepada pemateri yang kedua, Profesor Dr. Bujang Rahman, MSI. Penyerahan sertifikat. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada pemateri dimohon untuk tetap di posisinya untuk melakukan sesi foto bersama.
Sudah, kami persilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri hebat kita hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara pengukuhan pengurus ISMAPI dan Seminar Nasional tahun 2024. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila terdapat tutur kata yang salah, dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, dan setelah ini kami persilahkan kepada hadirin semua untuk melaksanakan isoma dan menikmati makan siang yang telah kami sediakan. Semoga pertemuan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Anissa Nursabila pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.